Shalom, Sobat Ministry dimanapun berada. Seperti luar biasanya, kita berjumpa kembali dalam program PDKT Online bersama saya, Dian Anggara. Saya berdoa dan saya harapkan bahwa semua teman-teman dalam kondisi yang baik. Sekalipun dalam permasalahan yang mungkin sedang dihadapi ataupun pergumulan yang kita hadapi, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa bertemu kembali dalam channel ini untuk kita sama-sama muji, menyembah, dan berdoa bersama-sama serta sharing firman. Kita yakin dan percaya Tuhan Yesus akan memulihkan dan memberkati hidup kita. Sebelum kita sharing firman Tuhan, kita sama-sama mau memuji dan menyembah Tuhan melalui pujian Allah Peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari lebih sungguh lagi katakan dari awal lagu ini. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, oh, sebab Allah mengerti. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kesempatan yang Kau berikan pada hari ini bagi kami, untuk kami bisa memuji dan menyembah-Mu pada hari ini. Jamahlah hati kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Terlebih, ajar kami untuk tidak perlu lagi merasa khawatir akan masa depan kami, tapi kami mau serahkan seluruh kekhawatiran kami ke dalam tangan Tuhan. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Dalam nama Yesus, mari sama-sama kita katakan,
Amin. Teman-teman DCA Ministry yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan tentang firman Tuhan dengan judul Tips Menghilangkan Rasa Khawatir Sesuai Firman. Mungkin sudah menjadi kebiasaan bagi kita ketika kita berkumpul bercerita dengan teman-teman, saudara tentang kesulitan atau keadaan yang kita alami. Tanpa kita sadari, kita sering berkata, saya sudah capek, nggak ada yang ngertiin saya, nggak ada yang mau peduli sama saya, sambil kita terus-menerus mengeluh tentang masalah yang kita hadapi. Kabar baiknya, bagi kita semua hari ini, teman-teman jangan lupa bahwa ada seorang pribadi yang mengerti dan masih peduli dengan kondisi kita pada hari ini lebih dari apapun dan siapapun di dunia ini. Siapakah dia? Dia adalah Allah kita, Yesus Kristus. Mari kita baca firman Tuhan di Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dalam kuasa yang bekerja di dalam kita. Firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Efesus ini mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus mampu melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan maupun pikirkan dalam hidup ini. Hanya saja, selama ini seringkali kita mungkin lupa kalau kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah kita. Tanpa kita sadari, sering sekali kita merasa kalau masalah kita lebih besar dari Tuhan kita. Sehingga ketika masalah datang, kita langsung khawatir, takut, gelisah, bahkan sebagian orang jadi burnout, tidak lagi produktif karena rasa khawatir yang berlebihan. Waktu kita curhat kepada teman kita sering lupa kalau dalam curhatan tersebut kita terlalu membesar-besarkan masalah kita. Benar nggak, teman-teman? Cara gampangnya gini deh, coba teman-teman ingat suatu kala teman-teman curhat tentang masalah yang teman-teman alami, ada berapa kali kita mengucapkan kata Tuhan selagi sedang asik bercerita? Pasti kata Tuhan tidak pernah lebih banyak diucapkan daripada kita sendiri ataupun kekhawatiran dalam hidup kita. Sebelum kita lanjut lebih jauh, kita bahas dulu apa itu kekhawatiran. Kekhawatiran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perasaan takut, gelisah, dan cemas terhadap sesuatu hal yang belum pasti. Mari kita garis bawahi kata-kata belum pasti. Dua suku kata belum pasti menandakan bahwa sesuatu itu bisa saja terjadi, tapi bisa juga tidak terjadi. Berarti ada chance 50-50. 50-50 bisa terjadi dan 50 bisa tidak terjadi. Mungkin juga peluangnya lebih kecil tidak terjadi. Kalaupun misalkan chance-nya 50-50, lalu kenapa kekhawatiran lantas membuat kita down? Lalu kita lupa untuk berdoa dan berharap lagi kepada Tuhan. Teman-teman tahu nggak, ketika kita down, kita mengeluarkan energi loh. Energi untuk berpikir keras, berpikir yang aneh-aneh, gimana kalau ini terjadi, kalau itu terjadi, dan banyak lagi. Kenapa kita nggak jadikan energi yang kita keluarkan untuk kita merasa khawatir tadi, kita salurkan untuk memuji dan menyembah Tuhan, karena kedua-duanya sama-sama mengeluarkan energi juga. Teman-teman DCA Ministry yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau mengatakan kepada kita semua, bukan kekhawatiran itu tidak perlu, bukan. Sebab kekhawatiran dalam batas tertentu itu diperlukan. Karena perasaan ini Tuhan karuniakan kepada kita tentu punya maksud agar kita semua waspada terhadap suatu hal. Cuma yang jadi masalah adalah ketika kekhawatiran kita membuat kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang peduli dan mengerti masalah kita. Mari kita baca firman Tuhan dalam kitab Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ketika saya baca ayat ini, hati saya merasa bangga dan happy. Kenapa? Karena kita punya Tuhan seperti Yesus. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang benar-benar tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Paulus menyampaikan bahwa Tuhan mengerti kalau manusia sering sekali khawatir, tetapi tidak berhenti pada pengetahuan akan kekhawatiran, tapi dia juga memberikan solusi kepada kita. Seperti yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 6, nyatakanlah segala hal keinginanmu di dalam doa. Maksudnya, kalau kita khawatir, lantas kita jangan panik. Sebab banyak dari kita hari-hari ini khawatir dengan virus, khawatir dengan pekerjaan atau apapun, sampai-sampai panic attack menjadi tren-tren hari-hari ini. Teman-teman semua, saya mau katakan kalau Allah tidak panik, maka kita juga jangan panik. Jangan kita fokus kepada keadaan, tapi fokuslah kepada Allah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Tetaplah percaya dan tidak ragu. Kalau kita stres, justru kita berdoa. Janganlah ketika kita stres menjauhi doa. Mari kita belajar dari Daud. Dalam Mazmur 62 dikatakan ketika Daud merasa tertekan jiwanya, dikejar terus menerus, terancam nyawanya, mau dihabisi musuh, tapi Daud curhat kepada Tuhan.
Yang kedua dikatakan mengucap syukur. Cari-carilah alasan untuk mengucap syukur. Teman-teman bertanya, lalu Bro Dian, mau gimana mengucap syukur? Orang hati saya sudah tidak karuan karena kekhawatiran. Bagi sebagian kita yang belum mengerti rahasia mengucap syukur, mungkin akan berkata demikian. Namun perlu teman-teman ketahui, mengucap syukur dalam hal ini bukan berarti kita mengucap syukur atas masalah atau malapetaka yang kita hadapi. Bukan. Tapi kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa sekalipun keadaan kita buruk hari-hari ini, pasti Tuhan menolong dan menunjukkan kebaikannya kepada kita. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi dari sharing firman kali ini, saya harap teman-teman jangan lagi khawatir terlalu berlebihan akan sesuatu, karena kemungkinan segala sesuatu tidak akan terjadi. Tapi kalaupun teman-teman masih juga merasa khawatir, maka teman-teman ingat dua hal yang tadi saya sharingkan. Yang pertama, nyatakanlah segala hal keinginan kita kepada Allah dalam doa. Mari kita belajar dari Daud. Ketika dalam masalah pribadi yang dia cari pertama adalah Tuhan, curhatlah kepada Tuhan apapun masalahmu. Tuhan kita tidak hanya mengerti, tapi Dia juga peduli terhadap apapun masalah kita. Yang kedua, mengucap syukur. Carilah alasan untuk mengucap syukur. Bukan mengucap syukur atas keadaan kita, tapi mengucap syukurlah kepada Tuhan. Sebab apa? Karena Dia sanggup mengubah setiap ujian kita menjadi kesaksian. Because He's able to turn your test into your testimony. Dalam Filipi 4 ayat 7 dikatakan, damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Ketika kita melakukan dua hal tadi, maka damai sejahtera Allah akan diberikannya kepada kita, supaya hati dan pikiran kita terjamah, sehingga kita tidak perlu lagi merasa khawatir. Sampai di sini sharing firman kita hari ini. Tuhan memberkati. Sebelum kita berpisah, mari kita sama-sama bernyanyi, Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti. Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang disampaikan. Materaikanlah firman-Mu dalam hati kami. Ajar kami untuk selalu menyerahkan segala kekhawatiran kami kepada-Mu ya Tuhan. Sebab kami tahu kami punya Tuhan yang sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kami pikirkan. Bapa, hamba kembali berdoa dan mohon kepada Tuhan, biarlah kiranya Tuhan memberikan kesembuhan
kepada teman-teman kami yang hari ini mungkin dalam kondisi sakit, maupun teman-teman kami yang dalam pergumulan. Apapun pergumulan dan permasalahan mereka ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menjawab semuanya tepat dan indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.